duduk di meja makan gitu, makan malam kayak selayaknya keluarga gitu. Gue 3 bulan di posisi kayak gitu, sampai akhirnya gue nggak tahan. Gue minta tolong ke nyokap gue, Bang Fatih, adik lo udah nggak ada, adik lo dibawa pulang ke negara dia. Halo, nama gue Fatih, nama panjang gue Fatima Akila, gue lahir di Jakarta bulan Februari tahun 2002, umur gue sekarang 18 tahun, minggu depan 19. Sekarang gue lagi kuliah di Universitas Binus, gue ngambil jurusan arsitek. Terus udah sih, gitu aja. Gue tuh dari kecil tinggal sama bokap gue sama nyokap gue. Sampai gue masuk SMP, gue pisah sama bokap gue sama nyokap gue aja. Sampai terus gue SMA, gue lulus, gue tinggal sama kakek nenek gue aja. Terus sekarang mulai 2 minggu, 3 minggu terakhir ini, gue tinggal sama bokap gue. Terus gue dulu sekolah di sekolah Islam di Jakarta. Terus teman-teman gue juga dari gue SD, SMP, SMA sih sama-sama terus ya, itu terus. Jadi gue yang dulu kayak gimana sih sampai sekarang sama-sama aja, karena teman-temannya juga itu aja, circle juga itu aja. Tuh. Perjalanan hidup gue mulai dari gue kecil, gue itu berkeluarga, bokap gue berkeluarga, gue anak tunggal. Kita tinggal bareng sampai gue umur 7 tahun. Akhirnya mereka memutuskan buat pisah. Gue ikut sama nyokap gue. Terus di situ gue los sama bokap gue juga. Pas awal-awal sih dia masih sering datang ya, cuma akhirnya lama-lama hilang juga. Gue tinggal sama nyokap gue lama sampai gue SMP kelas 8. Akhirnya nyokap gue memutuskan buat nikah lagi sama orang asing, orang luar negeri gitu. Dia datang ke Indonesia buat nikah. Terus itu gue tinggal sama nyokap gue sama suaminya sampai gue kelas 12. Terus tahun gue dari dulu sama nyokap gue karena berdua doang ya. Jadi kan kita deket banget tuh. Kayak my mom was my best friend banget. Terus sampai nyokap gue nikah lagi, terus gue tahun 2015 itu kan nyokap gue kerja, jadi gue juga dia pulang malam, gue berangkat pagi sekolah. Jadi akhirnya jarang ketemu tuh cuman hari Sabtu sama Minggu. Karena kita jarang ketemu dan gue anak tunggal, gue di rumah juga sendiri doang. Akhirnya ya anak perempuan yang gak ada figur bapak di hidup, yang dicari adalah pacar pasti kan. Di saat itu gue berpacar 2015, 2016, 2017. Waktu tahun 2017 itu ada 1-2 hal yang menyebabkan nyokap gue itu nggak bisa setuju kenapa gue sama pacar gue yang sekarang tuh nggak disetujuin lah gitu. Sampai gue disuruh pisah tuh dulu 2017. Padahal 3 tahun terakhir yang nemenin gue tuh cuma dia kan, gue cuma punya dia. Begitu gue juga dulu orangnya nggak main lah, maksudnya gue ansos juga, gue tiap hari bucin doang. Yang pokoknya setiap hari 99% hari gue setiap hari itu cuma dia. Itu 3 tahun kayak gitu. Akhirnya menyokap gue suruh pisah. Gue marah dong, karena kayak selama ini aja yang ada dia bukan lo. Maksudnya kayak gue disuruh pisah tuh gue marah banget. Sampai dia juga marah banget. Akhirnya ya karena dia orang tua gue ya, jadi kayak mau nggak mau akhirnya gue pisah terus itu 2017.
gue sama nyokap gue berantem deh. Terus akhirnya gue nyampe ke kelas 11, itu tuh 2017 gue kelas 11. Gue akhirnya menjadi orang yang sangat bocah kan. Gue jadi orang yang sangat sedih, gue stres banget gara-gara gue kehilangan cowok satu yang namanya datang ke sekolah tuh abu-abu setiap hari. Gue pulang, gue datang ke sekolah setiap hari tuh sama, setiap hari tuh menyedihkan pokoknya. Karena satu cowok itu. Terus itu berlangsung berapa tuh, 2 tahun ada, sampai gue mau lulus kelas 12. Yang namanya hidup gue nggak ada senyum, nggak ada senyum. Terus sampai akhirnya gara-gara kelas 12 kita mau lulus, mau SBMPTN. Itu aku kelas 11. Akhirnya dari situ, karena kejadian itu, aku kehilangan cowok aku berantem sama mama aku. Terus datang ke sekolah setiap hari tuh kayak sekolah setiap hari berat banget. Kayak gue jadi orang yang sangat menyedihkan. Terus akhirnya sampai gue di titik, karena gue stres banget, gue sampai di titik gue balik ke Tuhan yang namanya gue setiap hari sholat. Gue setiap hari sholat tahajud, gue setiap hari sholat duha. Karena gue udah gak tahu lagi mau ngapain, gue stres banget karena cowok itu. Terus akhir kelas 12 itu, karena mau SBMPTN, akhirnya gue belajar gila. Gue doa, gue sholat, gue memperjuangkan SBMPTN banget. Sampai terus yang gue pikir lagi, gue mau SBM, tapi kalau nggak ada restu orang tua, apa sih yang gue kejar? Maksudnya yang gue harapin apa sih kalau bukan restu orang tua gue gitu kan. Akhirnya waktu menjelang SBMPTN itu, gue samperin nyokap gue, terus gue minta maaf, terus nyokap gue minta maaf juga. Akhirnya kita baikan di situ bulan Juli 2019, akhirnya kita baikan. Bulan Juli 2019, akhirnya gue lagi membangun hubungan kembali lah sama nyokap gue. Terus waktu itu gue akhirnya wisuda, lulus sama nyokap gue. Gue udah punya adik gue. Jadi waktu gue mau SBM tuh dia masih 8 bulanan lah, masih kecil juga. Terus udah nih SBM, ternyata ya nggak memuaskan SBM-nya. Terus masih ada SIMAK, akhirnya gue masih coba lagi tuh SIMAK dan jalur mandiri lain lah. Itu bulan Agustus akhir, itu gue lagi belajar. Ya, Agustus gue masih belajar mau SIMAK. Terus bulan Agustus akhir, itu keluarga gue pada kena COVID. Terus karena nyokap gue posisi mengandung juga, akhirnya nyokap gue dirawat, dan gue juga itu udah lewat SIMAK, udah nggak jelas deh pokoknya. Akhirnya gue masuk BINUS, terus gue kuliah, gue mau ospek tanggal 8 gue ospek. Nyokap gue posisi dirawat tuh, gue di rumah kakek nenek gue nungguin nyokap gue ngurusin adik gue yang kecil. Karena nyokap nggak ada, akhirnya ada sama gue. Terus jadi tuh minggu pertama kuliah itu, pertama masuk tanggal 16 September. 16 September hari pertama masuk kuliah. Terus tiba-tiba pagi-pagi dokter gue telepon, dokter nyokap gue telepon, "Fatih, sini kamu mau ketemu mama nggak?" gitu kan. Itu hari itu gue jam 6 pagi, gue udah bangun karena itu hari pertama kuliah gue. Terus gue, nggak bisa Dok, hari ini aku hari pertama kuliah gitu kan. Terus gue pikir lagi, aduh sayang, yaudah deh, iya bentar gitu. Akhirnya gue datang ke rumah sakit nyokap gue, terus gue login kelas gue join kelas, terus gue mute, gue masukin kantong, terus gue pakai baju APD gitu, pakai APD lah. Gue pakai APD, terus gue ketemu nyokap gue, terus gue ngomong, nyokap gue tidur.
Terus udah tuh gue ngobrol lama, akhirnya gue pulang, terus gue lanjutin kuliah gue. Terus gue tidur malamnya jam 12.40 akhirnya. Terus dia ngasih tahu kayak mamanya udah nggak ada, gini. Oke, waktu itu gue mikir yang pertama, kalau gue sangat bersyukur gue waktu itu mau SBMPTN, dan akhirnya gue memutuskan buat minta maaf ke nyokap gue dulu. Akhirnya kita baikan dulu, abis perang dingin 2 tahun itu, sampai akhirnya sempat baikan walau sebulan doang, tapi kita baikan dulu. Terus yang kedua, dia nungguin gue datang dulu, dia nungguin gue nengokin dulu, gue bisa lihat muka dia dulu, baru dia pergi. Terus yang ketiga adalah dia udah ngelahirin adik gue, yang 2 bulan terakhir itu gue yang ngurusin. Jadi dia ninggalin adik gue tuh buat gue banget, pokoknya kayak aduh, adik gue tuh buat gue banget, pokoknya buat gue yang punya gue, adik gue jadi punya gue gitu ya. Terus ini tuh akhirnya minggu pertama kuliah gue tuh juga kayak nggak jelas gitu, soalnya tiap hari kan di rumah masih tahlil sana sini gitu. Terus 2 minggu dari situ, karena gue tinggal sama kakek gue sama nenek gue, terus mereka juga udah tua, terus gue ngurus adik gue juga, terus gue kuliah juga. Itu gue sempet kayak orang bingung sih sebenarnya, karena gue main nggak bisa, gue kuliah tuh ribet susah karena adik gue jam 7 udah mesti ditidurin, dan gue kayak gue harus nugas, kapan gue nugas ya, kayak gitu-gitu. Tapi terus habis itu tiba-tiba kakek nenek gue, tante, dan segala keluarga gue semua juga kena covid lagi. Akhirnya kakek gue, nenek gue, dan seluruh keluarga gue kecuali gue doang, mereka dirawat juga. Itu dimana gue sendiri di rumah sama adik gue. Minggu-minggu pas kakek nenek gue sakit dan seluruh keluarga gue waktu itu nggak ada di situ, itu minggu dimana gue bingung banget. Gue bingung, susu adik gue habis, gue harus beli susu sama pempas. Gue kontak lah bapak tiri gue waktu itu buat beli susu sama pempas sama kebutuhan adik gue. Cuma suaminya nyokap gue ini kayak, karena dia bukan orang Indonesia dan nyokap gue udah gak ada di Indonesia, jadi dia selalu ngerasa buat apa dia di Indonesia sekarang. Gue udah tahu kalau dia tuh mau pulang. Jadi dia nih kayak yang namanya mau bukan lari sih, gak bertanggung jawab lagi gitu sama adik-adik gue. Padahal tuh anak dia sendiri. Terus akhirnya untung waktu itu ada bokap kandung gue yang akhirnya sangat amat membantu gue secara mental dan finansial juga. Akhirnya minggu ke-3 atau minggu ke-4 itu dikabarin ternyata nenek gue pergi juga nyusul mama. Yang itu bikin gue makin bingung lagi, karena di rumah yang gue tinggalin waktu itu, ibunya kan nenek gue. Jadi waktu itu gue nggak ada ibu lagi. Terus gue ngurusin nih anak satu, bayi. Tapi akhirnya yaudah, akhirnya gue lanjut. Akhirnya setelah tante gue pulang juga, tante gue udah pada ada, sepupu-sepupu gue udah pada ada, akhirnya banyak yang bantuin gue buat ngurusin adik gue ini. Nama adik gue Popo. Jelek banget lagi. Akhirnya banyak. Akhirnya ada tante gue, ada sepupu gue juga yang bantuin gue ngurusin adik gue ini. Jadi gue waktu itu punya waktu lah buat at least keluar main atau ngerjain kuliah juga, ngerjain UKM gue juga. Sampai terus karena gue di rumah nenek gue itu nggak ada orang, rumahnya kosong kan, karena nenek gue akhirnya nggak ada. Akhirnya gue ke bokap kandung gue suka nginep akhirnya di sana kan, gue selang-seling. Gue nginep sama bokap kandung gue, akhirnya gue kenalan lagi sama bokap kandung gue. Terus akhirnya gue nginep situ sehari, besokannya gue ngurusin adik gue lagi, ntar lusanya gue ke bokap gue, terus ntar besok lusanya gue ngurusin adik gue gitu. Sampai terus akhirnya tiba-tiba bapak kandung adik gue ini, bapak tiri gue,
nyuruh adek gue nginep sama dia di rumah dia sama nyokap gue dulu. Nginep lah adek gue di situ, nginep 2-3 hari. Terus pembantu gue telepon kalau Fatih si adik gue dari kemarin nangis belum berhenti, dari kemarin dia nggak mau makan, dia belum makan, dia gini. Gue yang di situ udah ngerasa sebagai adik gue dia udah anak gue udah ngerasa sebagai ibu banget. Dengar kabar kayak gitu gue pengen pecah pala, gue marah banget. Gue datang, gue udah kayak gue marah banget dong. Gue datang, gue menjemput adek gue, mau gue bawa pulang. Waktu itu nggak boleh sama dia karena itu anak dia di rumah dia gitu. Terus ya udah cekcok sana sini gini. Akhirnya pulang lah gue, nggak bawa adek gue. Gue di situ mikir kayak adik gue di sana sama bapaknya sendiri, yang menurut yang gue lihat bapaknya sendiri tuh nggak bisa ngurusin dia, cuma kayak gue bisa apa soalnya tuh anak dia juga gitu kan. Ya udah akhirnya gue setiap hari gue datang ke sana, siang sore gue datang, gue mandiin, gue kasih makan, terus gue pulang ke rumah bokap kandung gue. Besokannya gue datang, gue pulang, kayak gitu tuh. Terus 2 minggu. Itu 2 minggu kayak gitu. Terus hari Rabu 2 minggu kemarin, 10 hari lalu gue datang ke rumah adek gue. Kayak biasa gue mandiin, terus kayak main sepeda sore-sore, terus gue pulang ke rumah gue juga. Terus tanggal 28 kemarin gue bangun tidur gara-gara ada telepon dari mbak gue juga yang di Pejaten. Gara-gara notif WA gue baca, mbak gue bilang, Fatih, adek lo udah gak ada, adek lo dibawa pulang ke negara dia. Itu tiba-tiba banget, tiba-tiba banget, nggak ada alamat nggak ada. Terus gue datang lah ke rumah Pejaten gue, terus beneran nggak ada dong adek gue di situ. Akhirnya gue minta tolong ke orang yang ada, gue minta tolong orang buat tracking dong HP bapak tiri gue ada di mana gitu kan. Di track bapak tiri gue ada di Cawang. Ya udah lah ya. Ada di Cawang. Akhirnya sepupu gue langsung nyamper dong ke titik situ. Sampai ke titik situ, ternyata nggak ada. Ternyata HP-nya ditinggal, HP-nya nggak dibawa. Kita tanya ke imigrasi, atas nama segini, pernah nggak keluar dari Indonesia gitu kan. Cek nomor paspor, iya tadi malam terbang jam 12 malam ke sana pulang. Dia nggak bawa HP, dia juga datang ke sini sendiri, dia nikahin nyokap gue, datang nggak bawa apa-apa, dia sendirian. Dia pulang ke sana, gue nggak kenal siapa-siapa, gue nggak tahu siapa-siapa, gue nggak tahu keluarga dia di negara, di kota mana, gue nggak tahu, adek gue dibawa kemana, gue nggak tahu. Terus yaudah gue kayak ditinggal mati gitu tiba-tiba sama adek gue, nggak diculik sih, dibawa kabur. Itu 10 hari lalu, itu 11 hari lalu deh. 11 hari lalu sampai sekarang gue nggak tahu adek gue di mana. Terus gue mencoba dong beberapa kayak gimana cara gue nyari adek gue gitu. Gue sempet WhatsApp dia yang nomornya udah ditinggal di sini, mati nomornya. Terus gue dari kontak nyokap gue ada nenek gue, berarti ada nyokapnya dia di sana. Gue WA juga tapi ya nggak ada yang masuk. Sampai terus akhirnya ada yang WhatsApp gue, Fatih, ini suami nyokap gue gitu. Terus gue langsung jawab, gue mau video call adek gue gitu. Terus kata dia, enggak, jangan sekarang gitu kan. Terus gue bilang, kenapa jangan? Terus dari situ udah dia ngilang lagi, nggak dikasih. Gue WhatsApp lagi, kenapa jangan? Nggak dibalas, gue WhatsApp lagi, kenapa jangan gitu. Cuma ya sampai hari ini pun nggak ada jawabannya. Yang di otak gue cuma kayak adik gue masih 2 tahun, dia bakal lupa juga sama gue. Maksudnya gue nyari dia buru-buru biar dia nggak lupa sama gue kan.
Cuma mungkin yang suaminya nyokap gue tunggu-tunggu biar dia lupa dulu kali sama gue, karena kayak anak kecil kalau nyari emaknya, adik gue tuh nyari gue gitu. Jadi kalau yang namanya inget gue tuh dia nangis, yang namanya apa, kalau minta telepon gue tuh minta nangis-nangis, minta nelpon. Setiap gue datang ke rumah, kan gue datang ke rumah dia setiap hari, setiap gue mau pulang tuh dia nangis-nangis, yang kayak gue kira worst skenario-nya tuh gue tiap hari harus denger adik gue nangisin gue biar jangan pisah, jangan pulang. Terus besokannya dia hilang, 100% hilang. Ternyata itu worst skenario-nya. Hal yang paling menyakitkan itu waktu, ada 2 hal yang paling menyakitkan di hidup gue. Yang pertama waktu gue berantem sama nyokap gue, itu dia sempat ngukum, gue dihukum HP gue itu dimatiin ininya, apa sih, SIM card-nya, terus wifi rumah gue diganti password-nya. Jadi gue itu waktu itu posisinya anak remaja 17 tahun, lagi patah hati, terus gue lagi berantem gila sama nyokap gue, terus gue setiap hari harus pulang ke rumah ketemu dia, terus gue nggak ada HP, gue nggak bisa berkomunikasi waktu itu. Jadi gue yang namanya 17 tahun lagi patah hati, masuk kamar nggak bisa ngapa-ngapain, gue ngapain? Gue bengong, gue nangis, gue bengong 3 bulan kayak gitu. Sampai akhirnya gue nggak tahan, gue 3 bulan di posisi kayak gitu. Sampai akhirnya gue nggak tahan, gue minta tolong ke nyokap gue. Tapi yang bikin gue sakit hati banget dulu, kenapa dia nggak nolongin gue waktu itu. Waktu gue minta tolong tuh dia nggak nolongin gue. Mungkin karena dulu dia marah banget sama gue. Sampai akhirnya dia nggak memutuskan buat nolongin gue saat itu. Padahal menurut gue saat itu saat titik dimana gue butuh banget ditolong. Itu kalau gue sebut titik terendah hidup gue kapan, titik terendah hidup gue saat itu. Karena dulu gue juga nggak berteman, maksudnya gue nggak, ya tadi gue sebut hidup gue cuma buat cowok gue doang. Dan waktu cowok gue nggak ada, gue udah nggak ada siapa-siapa. Dan yang bisa gue harapin, karena yang ada cuma nyokap gue, yang gue harapin cuma dia doang. Cuma waktu itu dia nggak nolong gue. Yang kedua yang nggak bakal pernah gue lupain, itu waktu perasaan gue waktu bangun tidur, baca kabar adik gue tiba-tiba udah nggak ada. Itu yang namanya kaget kayak di film, yang kayak badan lo tuh kaku, terus kayak mata lo tuh kabur, terus yang namanya shock gila. Itu shock yang nggak bakal pernah gue lupain gitu. Efek di gue menurut gue itu datang dari ketika gue punya teman yang apa ya, keluarga dia lengkap. Terus kayak, karena kan gue dulu nyokap gue kerja, gue sendiri, akhirnya gue sering main ke rumah teman gue. Yang menurut gue paling berefek itu dimana waktu gue ngerasain yang namanya duduk gitu di meja makan sama bokap nyokap temen gue, sama adenya, sama temen gue, sama gue duduk di meja makan gitu, makan malam kayak selayaknya keluarga gitu. Itu yang bikin gue selalu kayak, terus gue diajak jalan-jalan gitu sama keluarga temen gue, sama bokap nyokap dia, sama gue juga. Itu di situ yang selalu bikin gue ngerasa kayak, kok gue nggak dapet kayak gini sih, yang kayak gitu. Perlu atau enggak, menurut gue tuh tergantung orang masing-masing. Karena kayak gue pun dulu tuh gue orang yang tertutup gila, gue nggak berteman banyak kayak, dan sampai sekarang pun gue juga buat cerita tuh jarang banget. Dan maksudnya gue nggak apa-apa dengan itu. Mungkin orang-orang yang kayak, lo cerita biar enak, kayak jangan dipendem, nggak boleh dipendem. Tapi ketika gue ngerasa kayak mendem tuh nggak apa-apa buat gue, ya so be it gitu, nggak apa-apa. Tapi tiap orang juga beda-beda. Jadi nggak perlu tuh balik lagi ke orangnya gimana. Trauma gue itu dulu, ini karena kejadian kelam yang gue alamin ya. Trauma gue itu dulu tertuju ke nyokap gue. Dimana dulu gue buat
buat lihat muka nyokap gue tuh gue takut. Yang namanya gue di rumah denger suara mobil lewat, itu gue ketakutan gila. Gue takut nyokap gue pulang. Gue sama manusia yang namanya nyokap gue tuh gue ketakutan. Kalau dia di rumah, gue di kamar, gue gak bisa stop gemeteran, gue gak bisa stop ketakutan karena nyokap gue ada di rumah. Karena gue takut sama dia. Itu trauma gue dulu sama nyokap gue sendiri. 2 tahun gue di rumah kayak gitu. Di kamar, tiap gue mau pipis, gue gak pipis. Gue pipis besok aja di sekolah waktu udah gak ada nyokap gue. Kayak gitu. Tapi terus, habis nyokap gue gak ada, ya mungkin traumanya berhenti di situ kali ya. Gue itu belajar buat berterima kasih sama diri gue sendiri. Gue berterima kasih sama diri gue, gimana gue itu bisa jadi siapa diri gue hari ini. Terus kalau gue ngaca sekarang yang gue lihat itu orang yang gue jadi orang, nyokap gue itu pasti bangga banget sama gue. Dan gue tuh selalu jadi percaya kalau Tuhan itu sayang banget sama gue. Karena gue percaya kalau God gives his hardest battles to his strongest soldiers. Jadi kalau gue merupakan salah satu dari orang-orang yang Tuhan lihat, oh ini orang kuat kok. Kenapa gue gak berbangga diri aja, Tuhan mandang gue kayak gitu. Terus yang bikin gue bisa melalui fase ini, kayak kalau ibarat kata tuh berarti coping mechanism gue. Itu waktu dulu tuh gue pernah nonton video tahun 2017. Gue nonton video TED Talk, ada orang cerita. Dia itu pokoknya hidupnya dia gak benar, terus nyokap dia jahat dan lain-lain. Dan dia di sekolah dibully dan segala macem. Dan akhirnya dia akhirnya karena dia udah gak kuat, dia mutusin buat, kalau di Amerika kan banyak school shooting gitu ya, dia mutusin buat melakukan itu karena dia udah ngerasa dunia ini udah kejam gila gitu, dan dia udah gak kuat. Dan karena dia marah banget dia mau melakukan itu. Terus dia datang ke sekolah, dia nyamperin anak geng gitu, minta beli pistol gini. Terus waktu hari H dia mau melakukan itu, tiba-tiba ada teman sekelas dia yang ngajak dia buat duduk bareng di kantin. Ngajak duduk bareng di kantin doang tuh kebaikan sekecil itu nyelamatin nyawa orang itu. Karena waktu dia udah ngerasa di dunia gak ada yang baik lagi sama dia, tiba-tiba ada baikan padahal sekecil itu, tapi di hidup orang tuh gak kecil lagi kan. Akhirnya karena dia diajak duduk bareng di kantin itu, dia batal ngelakuin segala itu, dan kebaikan kecil itu nyelamatin hidupnya. Terus dari situ akhirnya gue belajar kalau gue itu harus baik sama orang, siapapun orangnya. Maksudnya nggak milih orang juga, karena kita nggak pernah tahu di hidup orang apa yang terjadi, dan kenapa kalau gue bisa jadi hal yang baik di hidup dia, yang siapa tahu di hidup dia nggak ada yang baik lagi sama dia, kenapa gue nggak jadi itu gitu. Itu 2017. Akhirnya dari situ gue belajar buat selalu baik sama orang. Dan sampai sekarang itu udah tertanam banget di diri gue, dan malah itu jadi coping gue, kayak ketika gue bisa baik sama orang, terus kayak bukan wallahu alam, apa ya, siapa tahu gue bisa bantu hidup dia dalam segala cara, segala hal lah, apapun itu kecil atau besar. Itu jadi itu coping gue, kayak itu yang bikin gue senang, itu yang bisa bikin gue bahagia. Gue berharap siapa tahu gue bisa nyampetin hidup orang kayak gitu. Gue pengen bisa ngebantu orang sebanyak mungkin, sebesar atau sekecil apapun itu, dimana gue bisa berguna buat orang lain. Karena ketika gue bisa buat baik sama orang atau membahagiakan orang lain, jadi gue bilang itu juga membahagiakan gue, itu juga berguna buat diri gue. Ketika gue bisa bantu orang, itu juga secara nggak langsung itu juga ngebantu gue gitu. Yang pertama kalau buat gue itu yang namanya self love, itu yang namanya lo sayang sama diri lo sendiri, itu sangat diperlukan. Karena ketika lo sayang diri lo, terus lo lihat diri lo di kaca, terus lo bisa terima kasih, kayak Allah hari ini masih bangun loh,
ini hari Selasa, lo masih jalanin hari Selasa lo seperti hari Selasa. Terus lo berterima kasih kalau lo itu, kalau menurut gue yang namanya self love, yang namanya lo sayang sama diri lo sendiri, itu yang lo butuhin. Karena ketika lo bisa sayang, terus lo bisa berterima kasih, lo bersyukur sama diri lo sendiri, hari ini masih bangun, hari ini masih berjuang, besok lagi, besoknya lagi, dan lo masih berjuang tiap hari. Dan lo juga percaya kalau Tuhan lo itu nggak bakal ngasih ujian lebih dari kemampuan lo sendiri. Jadi yang perlu lo lakuin tuh ya cuma get through it aja, karena you will, tapi berat, tapi you'll eventually will get through it gitu.